Oke, jadi nggak usah dipotong, nggak usah di ini, karena sudah kita rekam. Yang mau kita bahas ada dua topik. Yang pertama, membuat sebuah relationship dalam sebuah database access. Relationship atau sebuah hubungan itu dalam sebuah database sebuah kebutuhan utama untuk menghubungkan antar tabel satu dengan tabel lain, nanti dibikin seolah-olah jadi satu kesatuan, perlu dibuat sebuah hubungan. Oke, di sini contohnya adalah yang kalian lihat di vlog sebelumnya punya kelas 4C, karena ini 4D ya. Itu di database tool ada yang namanya relationship. Tampilannya seperti ini. Jadi aku pengen kamu kembali ke kasus yang lama, yang tabel account, customer, karyawan, ada kan ini? Nah, sekarang adalah relationship-nya dibangun. Ini tuh hapus dulu. Atau kita mulai dari nol. Kalau mau mulai dari nol, ada langkah lain, misalnya mau ngambil datanya orang, create, atau blank database. Kita tulis database-nya di sini kelas 4D. Siapa yang telat datang tadi namanya? Jerlin. Nah, jadi sudah. Nah, kita yes kan. Ini blank database ya. Ini 0. Nggak ada tabel-tabel. Kita ngambil tabel dari punya kelas 4C. Database tool, external data. Di external data ini, kita ngambil dari database yang sudah ada di akses. Kita ngambil filenya punya kelas 4C. Open. Tahu open? Nah, ini kita ambil. Yang ambil tabelnya kah, formnya, reportnya kah, makronya kah, atau rumus dalam Visual Basic. Kita ambil tabelnya. Kita Ctrl A. Select all aja. Baru kita Oke. Baru kita. Ini bisa dicentang. Save import step. Nah, bisa di save. Nanti di sini ada separate import. Jadi tinggal panggil aja. Nggak usah lagi kita pilih-pilih. Mau coba? Tapi ini nggak diajarkan ya, nggak kamu coba ya, karena kamu sudah buat ini ya. Ini ku hapus lagi, Pak Le. Ku hapus, delete, baru kita yes. Oh, lucu banget. Nah, baru kita panggil save import ya, baru kita run. Oke, close. Itu maksudnya save import. Itu suatu saat penting tuh kalau bikin ada database di dunia kantor nanti. Karena ada beberapa hal di dunia perkantoran kamu pakai Access, ada kamu pakai Excel. Cuma nanti Excel yang kukuatkan di semester yang akan datang. Biar kamu bahagia. Siapa yang pagi-pagi nganusun jauh sama aku? Iya. Baru kita lanjutkan. Lanjut ya. Nggak usah mikir itu, nggak penting. Nah, ini tabel-tabel ini, database tool, relationship, ini sebenarnya sudah ada. Tapi aku mau buat lagi dari nol ya. Delete. Ini ku delete. Oke, ini kita close. Pada dasarnya kerjaanmu masih seperti ini. Relationship ada dua tahap membuatnya, menggunakan lookup widget dari hubungan antar tabel ini, dan yang kedua masuk ke database tool, pilih relationship. Bisa munculkan semua tabel, klik kanan di sini show table, atau di sini add table. Masukkan misalnya penjualan detail, ketemu penjualan master. Penjualan detail sama penjualan master akan terbangun sebuah relasi atau hubungan di mana yang menjadi pusat patokan utama adalah segala sesuatu yang tidak menggunakan primary key. Do you know primary key? Nih, ini namanya kunci. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini ditarik ke sini, baru dilepas. Baru kita pilih enforce. Enforce itu artinya perkuat hubungannya. Pastikan kalau di sini P1, di sininya juga P1, bukan angka 1. Contohnya begini.
Ini create, join type, pilih ketiga, oke, baru oke. Seperti ini ya. Jadinya hubungannya nomor penjualan ini bisa melakukan nomor transaksi satu, bisa beli lebih dari satu produk. Ini namanya many ini banyak. Sementara ini fokus satu. Jadi ini manggil data yang di sini. Urusan paham tidak paham belakangan. Yes. Ada kasus, misalnya kita buka datanya dulu. Ini nomor produk, ini penjualan master, nomor customer, nomor penjualan, tanggal penjualan ya. Di nomor penjualan ini ku ganti di sini nomor 12 misalnya ya. Di sini nomor 14. Kita close dulu, kita buat hubungannya. Terus nomor customernya ini misalnya ku ganti angka 1. Apakah dia mau terbuat sebuah hubungan? Ini kita tarik ke sini, sembarang aja. Enforce, create. Nggak mau kan? Kenapa kayak gitu? Karena datanya itu harus ada percis. Data yang nomornya di sini, angka 6, di sini harus ada angka 6 juga. Kalau tadi angka 12, di sini harus juga ada angka 12. Itu pentingnya enforce. Kalau nggak di-enforce, bisa. Paham? Nggak paham ya sudah. Nggak usah ulangi ya. Ulangi apa nggak usah? Nggak usah. Oke. Caranya adalah tarik kayak gini. Baru enforce, pilih join type, pilih ketiga, baru Oke. Ini maksudnya apa? Cascade update. Update itu kalau datanya di sini berubah, misalnya harganya berubah ya. Di sini juga berubah harganya. Tapi kalau di sini delete, cascade delete, kalau di sini delete, di sini juga hapus. Nah, ini biasanya kalau untuk aplikasi-aplikasi penjualan barang, aplikasi secara umum ini jarang dicentang. Yang dicentang cuma enforce saja, sebuah hubungannya kita perkuat, join type-nya pilih ketiga. Maksudnya apa ini ada di modul. Maksudnya hubungan ini. Nanti aja kita pahamin, yang penting kamu bisa buat dulu ya. Create, nggak mau. Solusinya kita baikin dulu Pale. Masuk di sini, double klik penjualan detail yang angka 12 sama 4 tadi kita hapus. Baru kita close, kita tarik lagi hubungannya. Enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru create. Bisa ngikutin? Oke, aku close dulu. Bisa juga seperti ini, show table lagi, table customer. Nah, tengantuk sudah, baru jam 9. Nah, table customer, tadi ada yang kurubah jadi angka 1 ya. Nah, ini dia. Kamu cek, di modul itu sengaja ada disalahkan. Di tabel penjualan master, customernya angka 1, 2, 5, 4. Ini harus dirubah dulu. Dirubah. Ini dipilih C1. Nah, lookup widget ini kemarin sudah bisa bikin belum? Bisa kan? Ini C1. Baru di sini mau dikawinkan. Ya, enforce, join type, pilih ketiga. Oke, baru create. Jadilah seperti ini. Bisa ngikutin? Oke, sekarang selanjutnya relationship model lain. Kalau andai kata tadi kalian lupa bikin lookup widgetnya, hide table, ini kita close. Aku fokus ke penjualan master dulu, desain view. Nah, bisa ini lookup widget. Relationship yang model kedua adalah melalui fasilitas lookup widget. Nanti tinggal kita perkuat aja hubungannya, tapi relationship-nya sudah terbangun. Lookup widget ngambil dari tabel customer. Next, kita masukkan nomor nama, next, kita hilangkan head key-nya, baru kita finishkan aja, enggak masalah, baru kita ada muncul nih. The table must be saved. Tabel harus di-save sebelum sebuah hubungan akan dibuat. Apakah di-save? Yes. Supaya apa? Ketika di view ini langsung kayak gini. Tuh. Paham? Dan di sini relationship-nya sudah terbangun. Klik show all. Tuh, sudah terbangun dengan menggunakan lookup widget. Tapi kita perkuat. Klik kanan, edit, relationship, enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru oke. Itu penting.
Paham nggak paham masa depan, yang penting sekarang aja. Ya kan? Yang penting kamu lulus mata kuliahku. Lanjut? Boleh. Tadi kan yang apa yang C1, C2, C itu kan sudah terbuat pertamanya luka misalnya. Baru itu tadi pas Bapak angkat ada dua jadinya. Ada C1-nya sama ada namanya. Lalu lampa yang itunya Pak. Dipakai ke apa dia jadi. Coba lihat ya. Dia maksudnya kayak gini, di penjualan detail ini kan ada nomor produk ya kayak gini ya. Ada harganya ya. Berarti ini kan sudah ada. Ya kan? Jadi secara apa ya? Tadi kan ini sisa-sisa hubungan masa lalu. Ya kan? Sebenarnya ini kelebihan dari Microsoft Access yang versi terbaru. Jadi ada. Kalau Microsoft Access sebelumnya langsung nggak muncul karena sudah dibuang relationship-nya. Ini kalau setiap di-upgrade, yang penting hubungan di sini mana tadilah sudah nggak ada nih. So all relationship cuman ini aja. Kalau yang memunculkan tabel penjualan detail dengan tabel produk kan nggak ada nih, ya. Tapi dia bisa ngambil data ya. Nah itu bahasa SQL dari sini. Sebentar. Masuk jalan desain view. Di mana tadi? Nomor produk ya. Baru luka pijat. Ini kita panggil lagi tabel produk. Kayak gini aja. Next, dia langsung menggantikan tuh. Nah, kalau cuma satu nggak ada head apa? Nah, baru finishkan, baru yes. Jadi kalau di view satu doang. Paham? Nggak paham nggak apa-apa. Dan di sini sudah terbangun. Ya. Terbangun, tinggal kita perkuat biar orang nggak nginputnya nggak sembarangan. Jadi kalau di sini P1, di sini tetap P1, jangan angka lain. Ini memastikan hubungannya tuh kuat. Kayak kamu pacaran doang, kalau nggak dinikahi ya percuma. Oke, kita lanjutkan. Ingat ya, syarat sebuah hubungan, hapus hubungan masa lalu. Cut dulu masa lalu, baru masa depan. Kecuali kamu gagal move on. Ya, tenang aja. Jodoh tidak lari kemana-mana. Jodoh jangan dikejar. Tapi jodoh diusahakan. Lanjut lagi di sini. Tabel customer, tabel karyawan, tabel apa lagi? Tabel produk di sini ada namanya nomor supplier. Karena formatnya data tipe, nih di sini harus sama-sama data tipenya. Kalau di sini data tipenya teks, ya. Data tipe teks ini, sementara di tabel supplier ini, kalau desain view, nomor supplier data tipenya number. Ini nggak akan bisa terbangun hubungannya. Coba kita lihat. Karena syarat sebuah relationship harus memiliki kesamaan. Harus memiliki apa yang chemistry-nya gitu. Nah, pokoknya kalau ini, nah, apakah dia mau? Kalau mau berarti gaib. Ya kan? Nah, kita dipaksa untuk membuat sebuah hubungan harus memiliki sama data tipenya. Harus sama-sama manusia. Jangan satunya kawin sama sapi. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Kita baikin lagi. Klik kanan di sini, masuk tabel desain. Bisa kayak gitu. Nah, baru number. Baru luka pijat. Baru kita next. Pilih tabel supplier. Baru kita mau lengkap semuanya, nggak masalah. Next. Ini kalau mau diurutkan berdasarkan nomor yang paling pertama abjadnya. Baru di sini hilangkan ini head column-nya. Itu maksudnya. Kalau dicentang apa yang akan terjadi? Ya kita coba aja. Maksudnya apa? Mana tadi tabel produknya? Oh ini ya. Nah, kalau dihilangkan langsung nama perusahaannya. Paham maksudku? Itu maksudnya. Makanya di sini kita ulang lagi dari awal. Luka pijat. Nah, nggak mau dia hapus dulu. So, a relationship ini harus dihapus. Mau dirubah, ingat, harus hapus dulu masa lalu. Baru kita tabel produk, pilih luka pijat. Nah, next, tabel
multiplier, next, masukkan. Oh, kalau mau semuanya nggak masalah, yang penting kamu bahagia. Next, hilangkan headnya, baru kita finish. Jadi ketika di view, ya kan, lengkap kan? Paham maksudku? Nah, kita lagi, apalagi ya kira-kira ya? Show all relationship. Penjualan master, customer, detail, account karyawan. Nah, secara umum ini. Membuat relationship kamu harus seperti ini. Ini kita perkuat hubungannya, edit relationship, enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru oke. Sampai di sini dulu atau mau lanjut topik selanjutnya? Nanti topik selanjutnya sejam lagi ya. Ya, kamu buat yang kayak gini, langsung eksekusi sekarang. 15